Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Antika, NPM 2006184. Saya dari kelas C. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai pencarian dari heuristik atau heuristic search. Pengertian dari metode heuristik. Metode pencarian heuristik ini merupakan metode pencarian yang memperhatikan nilai heuristik atau nilai perkiraan. Nah, dari teknik pencarian heuristik ini merupakan suatu strategi untuk melakukan proses pencarian ruang keadaan atau state space. Suatu problema secara efektif secara selektif yang memandu proses pencarian yang kita lakukan di sepanjang jalur yang memiliki kemungkinan sukses paling besar. Nah, dan untuk mengesampingkan usaha yang bodoh juga atau untuk pemborosan waktu, heuristik ini adalah suatu teknik yang mengembangkan efisiensi dalam proses pencariannya, namun dengan kemungkinan mengorbankan kelengkapan atau completeness. Ya, ini di sini untuk referensinya saya sudah cantumkan di bagian bawah ini. Heuristic search ini memperkirakan jarak menuju goal atau yang disebut dengan fungsi heuristik. Nah, si fungsi dari heuristik ini itu dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau problema individual dan menentukan seberapa jauh hal tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan solusi yang diinginkan. Di sini juga ada beberapa jenis dari heuristic search. Yang pertama ada generate and test. Strategi ini bangkitkan dan uji atau generate and test merupakan pendekatan yang paling sederhana dalam semua pendekatan yang akan dibicarakan. Yang kedua yaitu jenis hill climbing atau mendaki bukit. Ini merupakan salah satu variasi metode dan uji di mana umpan balik yang berasal dari prosedur uji ini digunakan untuk memutuskan arah gerak dalam ruang pencariannya. Yang ketiga juga ada base first search, ada alpha beta pruning, ada mesh analysis, dan constrainer stratification. Nah, di sini ada algoritma. Saya memasukkan 2 algoritma dari heuristic search. Nah, untuk algoritma yang pertama yaitu ada depth first search. Ini merupakan salah satu algoritma yang paling umum dan banyak digunakan. Nah, algoritma ini digunakan untuk melintasi atau melakukan pencarian pada struktur data graph atau tree dengan menggunakan teknik backtracking. Nah, si DFS ini tuh juga dikenal sebagai depth first traversal. Nah, jika kita menggunakannya dalam struktur data tree ini dapat didefinisikan sebagai graph terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Nah, cara kerja dari algoritma depth first search ini yaitu artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya itu membutuhkan kecerdasan manusia. Teknologi ini juga dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis dan menggunakan data yang tersedia di dalam sistem. Untuk cara kerja algoritma depth first search ini hampir sama. Nah, si algoritma ini melakukan penelusuran nantinya, terus simpul dengan pendekatan mendalam. Algoritma dari DFS ini memiliki prioritas untuk mengunjungi simpul sampai level yang paling terdalam terlebih dahulu. Kemudian, jika ditemukan jalan buntu, maka si algoritma ini akan memeriksa simpul sebelumnya yang sudah dikunjungi dan masih bertetangga dengan simpul yang lainnya. Nah, di pinggir ini adalah untuk memahami algoritma ini bisa dibayangkan seperti sebuah labirin seperti ini. Nah, ada juga di sini kelebihan dan kekurangan dari DFS ini. Kelebihannya dapat menemukan solusi tanpa meriksa banyak ruang pencarian, ada jauh lebih efisien, dan search ini memerlukan memori yang relatif lebih kecil karena node pada lintasannya itu aktif saja yang disimpannya. Ada juga kekurangannya di sini untuk kelemahannya
memungkinkan tidak ditemukan tujuan yang diharapkan dan hanya akan mendapatkan satu solusi pada setiap pencarian. Terus terdapat peluang tidak menemukan solusi, ada kemungkinan terjebak pada jalur pencarian yang tidak berguna. Nah, untuk yang kedua yaitu algoritma based first search. Nah, di sini saya sudah mencantumkan untuk referensinya. Based first search ini merupakan metode atau teknik pencarian yang menggabungkan keunggulan yang ada dari teknik deep first search dan breadth first search. Nah, tujuan dari penggabungan dua teknik pencarian ini adalah untuk menelusuri satu jalur saja pada satu saat, tapi dapat berpindah ketika jalur lain terlihat lebih menjanjikan dari jalur yang sedang ditelusuri. Jadi lebih ke mencari jalur yang lebih baik. Nah, pada algoritma ini, pencarian ini diperbolehkan untuk mengunjungi node yang ada di level yang lebih rendah. Kata dari first ini pada algoritma ini mengeksplorasi node dengan nilai terbaik yang pertama. Nah, sebuah fungsi evaluasi ini digunakan untuk menetapkan nilai untuk setiap calon dari node. Dalam algoritma ini, ruang pencarian dievaluasi menurut fungsi heuristik yang dinyatakan dengan persamaan. Contohnya seperti di bawah ini. Di sini ada Fn atau sama dengan fungsi heuristik, terus Hn fungsi evaluasi yang dipakai untuk mengestimasi seberapa baik setiap node yang dibangkitkan. Nah, di sini adalah contoh proses dari Base for Search. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Di sini ada langkah 1. Nah, ini langkah yang kedua, ini langkah yang ketiga. Jadi, si langkah-langkahnya tuh ke bawah seperti ini. Jadi, di sini ada misalkan ke bawah lagi. Ikuti seperti ini contohnya. Nah, langkahnya itu di sini bangkitkan node A, kemudian semua suksesor dibangkitkan dan dicari cost paling minimal. Terus ada node B yang terpilih karena memiliki di sini ada B yang terpilih karena memiliki cost paling rendah yakni 2. Nah, di sini untuk costnya itu ada 2. Terus untuk semua cost B dibangkitkan, dibangkitkan lagi, kemudian dibandingkan dengan cost node yang C dan juga D. Nah, di sini C-nya tidak ada cost-nya, dan D di sini ada. Ternyata dari cost node D ini paling kecil dibandingkan cost yang node C dan E dan F, sehingga D terpilih dan selanjutnya akan dibandingkan semua kursor ke D. Nah, cost node H paling kecil dibandingkan cost node C, E, F dan juga G, maka semua successor H dibandingkan demikian seterusnya. Nah, mungkin ini nanti untuk link videonya nanti akan saya koneksikan ke link di sini. Mungkin untuk penjelasannya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.